Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa dengan saudara semuanya. Saya Heri Santoso di dalam YouTube channel GNT Ministry atau Garam dan Terang Ministry. Di dalam YouTube channel ini kami akan membahas dan mengulas berbagai hal terkait kehidupan, pekerjaan dan lain sebagainya yang tentu saja di dalam terang firman Tuhan. Nah saudaraku, topik kita hari ini sangat menarik, yaitu mengenai kehidupan yang berbuah. Saya percaya bahwa tidak ada yang sifatnya kebetulan, artinya ketika saudara bekerja di perusahaan A atau perusahaan B, itu bukan suatu kebetulan, namun karena Tuhan punya rencana di situ. Saya juga percaya bahwa dimanapun Tuhan tempatkan saudara, Tuhan menginginkan saudara semuanya berbuah bagi kemuliaan namanya. Amin, saudaraku. Mari kita akan baca firman Tuhan dari Matius 3 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat saudara. Topik kita, perikopnya adalah Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini adalah topik utama yang Yohanes Pembaptis sampaikan kepada penduduk atau rakyat di Israel sana, yaitu untuk bertobat. Lalu kita akan baca selanjutnya di dalam ayat 5 sampai 8. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, ayat 7 dan 8 kita perhatikan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Nah, ayat 8, Yohanes menyampaikan pada mereka, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Artinya, Yohanes mengingatkan kepada semua yang waktu itu datang untuk dibaptis bahwa kalau kita dibaptis itu artinya tanda bahwa mereka itu sudah bertobat. Namun, kalau mereka sudah bertobat harus ada hasilnya dong. Hasilnya apa? Buah. Nah, buah seperti apa? Seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan, waktu itu Yohanes Pembaptis menegur dengan keras orang-orang Farisi dan orang Saduki. Nah, ini sangat menarik ini. Orang Farisi dan orang Saduki di kemudian, ayat-ayat kemudian, kalau saudara perhatikan, mereka itu golongan atau kaum yang paling banyak ditegur oleh Tuhan Yesus. Nah, siapakah mereka ini? Orang-orang Saduki itu dikenal sebagai orang-orang atau kaum yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Sementara orang Farisi, dia mempercayai kebangkitan orang mati. Nah, dua kaum ini merupakan kaum yang berpengaruh di Israel pada waktu itu, dan mereka menduduki kursi majelis agama waktu itu ya, yaitu Sanhedrin. Ada 70 kursi. Dan mayoritas waktu itu memang diduduki oleh kaum Saduki. Nah, kaum Saduki dan orang-orang Farisi ini nampaknya orang-orang yang secara agama nampaknya mereka menduduki kursi yang sangat dihargai. Bayangkan mereka masuk di dalam mahkamah agama dan pada waktu itu sangat berkuasa ya. Artinya baik secara agama maupun secara politis. Beberapa dari mereka juga menjadi imam maupun menjadi imam besar, artinya menjadi hamba Tuhan. Namun kenyataannya kalau saudara baca di dalam teguran-teguran Yesus, mereka nampaknya tidak melakukan ajaran-ajaran agama yang mereka pegang dan yang mereka ajarkan. Di satu sisi golongan Saduki itu tidak mempercayai kebangkitan orang mati, padahal mereka berpegang pada ajaran firman Tuhan pada waktu itu perjanjian lama yang mereka pakai. Di sisi lain orang-orang Farisi selain mempercayai ajaran-ajaran perjanjian lama itu,
dia juga menambah-nambahkan dengan ajaran-ajaran lain, yaitu dengan tradisi-tradisi. Jadi mereka menambah-nambahkan, malah kadang-kadang tradisi yang mereka buat itu melebihi firman Tuhan. Dan lebih jauh lagi, Yesus pernah menegur orang Farisi bahwa intinya orang-orang Farisi itu memberikan beban berat kepada orang-orang Israel dengan aturan-aturan yang memberatkan, jangan ini, dilarang itu. Tapi kenyataannya Yesus bilang mereka tidak melakukan, hanya ngomong saja. Di sisi lain Yesus juga menegur golongan Farisi bahwa mereka suka menyombongkan diri dengan ibadah mereka. Ya, artinya mereka sepertinya mengajarkan firman Tuhan sebagai pemuka agama, namun kehidupan mereka tidak mencerminkan apa yang mereka ajarkan. Artinya mereka tidak berbuah, dan itu mendapat teguran keras. Nah, firman Tuhan hari ini fokusnya di Matius 3 ayat 8. Yohanes menegur keras golongan ini dengan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya kalau saudara dan saya mengaku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kalau saudara dan saya mengaku sudah bertobat, berarti harus diiringi dengan hasil. Hasilnya apa? Buah. Itu disebut dengan buah pertobatan. Artinya kalau kita tidak berbuah yang sesuai dengan pertobatan, maka boleh dibilang pertobatan kita masih dalam tahap lip service. Nah, perhatikan, hati-hati loh ya. Jangan-jangan kehidupan kita kalau belum berbuah sesuai dengan yang Tuhan inginkan, sama seperti yang Yesus menegur orang Farisi itu, ya, bahwa mereka itu belum berbuah seperti itu. Nah, berbuah itu artinya apa? Artinya seperti ini, minimal ada dua. Yang pertama, kalau kita melihat pohon jeruk misalnya, pohon jeruk itu kalau dia sudah berbuah, itu hasilnya yang menikmati siapa? Pohon itu sendiri atau orang lain? Nah, tentu orang lain. Betul ya? Misalnya jeruk Medan. Nah, itu rasanya apa? Rasanya manis. Jeruk Medan ketika pohonnya itu sudah berbuah jeruk, pohon itu tidak menikmati buahnya sendiri, tapi yang menikmati adalah orang lain. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika kita menerima Yesus, kita bertobat, bergaul dengan Yesus, dengan firman-Nya, lalu kita di tempat pekerjaan kita, apakah kita menghasilkan buah yang baik? Apakah orang lain kalau bertemu dengan kita, itu melihat, oh dia itu anak Tuhan ya, ternyata memang hidupnya baik, karakternya baik. Nah, seperti itu. Atau justru kalau kita datang malah orang-orang malah bubar gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi buah itu dinikmati oleh orang lain. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah menjadi garam dan terang? Apakah orang lain itu mendapatkan berkat dengan kehadiran kita, atau justru mereka merasa mendapatkan musibah dengan kehadiran kita? Jadi buah itu ciri yang pertama adalah dinikmati oleh orang lain. Lalu yang kedua, buah itu tentu sesuai dengan jenisnya. Mari kita baca di dalam Matius 7 ayat 16 sampai 17. Matius 7 ayat 16 sampai 17. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata Yesus. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya, saudara dan saya bertobat atau tidak, anak Tuhan atau tidak. Nah, dia bilang, ya anak Tuhan dong, emang anak setan gitu ya. Tapi ingat tuh, Yesus bilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya, apa yang terpancar dari kehidupan kita, apa yang terpancar dari perkataan kita, apa yang terpancar dari respon kita, apa yang terpancar dari tindakan kita, baik dalam kehidupan maupun di dalam pekerjaan, maupun di dalam pergaulan, itu merupakan buah yang keluar. Jadi dari dalam terpancar keluar. Yesus bilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Ya, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Artinya, kalau kita sudah bertobat dan Tuhan sudah memproses, itu setidaknya buah yang keluar sudah mulai sedikit demi sedikit memancarkan kasih Kristus. Memang membutuhkan proses. Namun, kalau kita sudah bertahun-tahun kenal Tuhan, tetapi hidup kita masih jadi batu sandungan, itu perlu dipertanyakan. Artinya, jangan-jangan kita belum berbuah. Dan ayat 17, demikianlah pohon baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai buah, itu minimal dua hal. Yang pertama, dapat dinikmati oleh orang lain. Lalu yang kedua, sesuai dengan jenisnya. Ya, di dalam ayat 16 tadi, siapa diri kita akan terlihat, akan dikenal, terpancar keluar. Nah, jadi kita lihat nih, kalau kita di kantor, orang ngatain kita apa? Oh, orang dermawan itu datang. Wah, berarti kita sudah berbuah nih, dermawan. Oh, si pelit itu datang. Wah, jangan-jangan. Oh, si mulut ember itu datang. Waduh. Berarti kita dikenal sebagai apa? Prinsipnya seperti itu, ya. Oh, itu si orang yang suka ngomongin orang itu datang. Nah, hati-hati loh. Padahal kita di tempat kerja itu membawa nama Tuhan, suka atau tidak suka. Apalagi kalau sudah pakai kalung salib ya, gitu ya. Nah, lalu tadi artinya sesuai dengan jenisnya apa? Jika kita itu dalamnya baik sesuai dengan firman Tuhan, maka nantinya sedikit demi sedikit tanpa kita sadari, perkataan kita, respon, tindakan kita akan mencerminkan firman Tuhan. Itulah yang dikatakan bahwa nantinya kita akan berbuah. Dan nanti kita akan jadi garam dan terang dong, menjadi saksi. Dan nanti ujung-ujungnya akan ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Karena orang atau teman-teman kita itu melihat tingkah laku kita, perkataan kita. Katanya anak Tuhan, tapi perkataannya. Katanya anak Tuhan, tapi tindakannya masih korupsi, kok masih bohong, nah gitu ya. Nah, lain cerita kalau kita betul-betul berbuah buat Tuhan, sikapnya manis, tindakannya jujur, orang lihat dia orang apa sih? Orang Kristen, pantes, bagus ya nilai-nilainya ya. Wah, mereka mulai menyukai seperti itu ya. Jadi tepat seperti Yohanes Pembaptis tadi bilang, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau pertobatan kita tidak diikuti dengan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh orang lain, maka kita perlu lihat, jangan-jangan kita belum berbuah ya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana sih caranya agar kita betul-betul berbuah? Ya, artinya kita memberikan manfaat, kita mencerminkan karakter Kristus, kita menjadi pribadi yang dalam tanda kutip disukai oleh banyak orang. Nah, caranya bagaimana? Apakah berusaha dengan kekuatan sendiri? Nah, firman-Nya mengatakan kita tidak bisa kalau bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Caranya yang pertama, mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Saya akan bacakan buat saudara. Ini Yesus yang mengatakan demikian. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku. Yesus bilang, tinggal di dalam dia, dalam Yesus ya. Dan aku di dalam kamu. Jadi dua hal. Tinggal di dalam Yesus dan aku, yaitu Yesus di dalam kita. Yesus itu apa? Firman Tuhan. Apakah firman Tuhan ada dalam diri kita? Apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri kita? Apakah kita sedang memberikan kesempatan kepada Yesus untuk berkarya dalam kehidupan kita? Atau justru kita membiarkan ego kita yang menguasai kita? Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi dua hal dulu dong. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Bukan atau ya. Dan kita yang tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Artinya luar dalamnya kita itu dikuasai oleh Kristus. Pikiran kita, perkataan, semua dikuasai oleh Kristus. Sama seperti ranting. Yesus bilang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ayat 5.
lebih jelas lagi Yesus menjelaskan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, Yesus tekankan lagi ya, ia berbuah banyak. Perhatikan, bukan hanya berbuah ya, tapi berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus menganalogikan kita ini ranting atau carang ya. Yesus itu pokok anggur. Jadi kalau pohon itu ada batangnya yang besar, ranting itu yang kecil yang menempel itu ya. Buah biasanya di situ. Nah, Anda bayangkan kalau sebuah pohon itu rantingnya kita potong, maka dia masih bisa berbuah nggak? Nggak bisa. Dia mati. Karena sumber atau sari-sari makanan atau energi itu dia dapatkan dari akar dong. Dari akar itu mengambil makanan dari tanah, lalu diproses dan dengan proses tertentu lalu disalurkan ke ranting. Barulah ranting itu dapat berbuah. Nah, saudara dan saya akan dapat berbuah banyak kalau kita menempel ketat dengan Tuhan Yesus. Itu firman-Nya. Jadi tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, itu kata Tuhan. Nah, menempel pada pokok anggur itu artinya apa? Kita hidup di dalam firman-Nya. Nah, sekarang yang simpel saja, nggak usah sulit-sulit. Apakah setiap hari kita merenungkan firman Tuhan? Yesus adalah firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi firman Tuhan itu seperti sumber bagi jiwa kita, bagi roh kita. Firman Tuhan itu seperti sumber di dalam pikiran kita. Apakah kita bertindak seperti apa, itu tergantung dari sumber kita. Apakah sumber saudara adalah firman Tuhan, atau sumber kita justru dari yang lain, dari media sosial, dari berita-berita yang tidak berdasarkan firman Tuhan, atau dari pemikiran kita sendiri. Nah, jadi yang pertama, menempel pada firman Tuhan artinya hidup sesuai dengan firman. Bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Merenungkan firman dan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Mari kita renungkan. Apakah saudara rindu dan sudah merenungkan firman Tuhan setiap hari? Apakah saudara dan saya sudah senantiasa merindukan untuk bersaat teduh dengan Tuhan, membaca firman-Nya setiap hari? Jadi yang pertama, membaca firman Tuhan, dan tentu saja berdoa. Berdoa itu dua arah ya. Lalu yang kedua, mari kita baca nanti di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi yang pertama, menempel pada Yesus, yaitu pada firman-Nya. Lalu yang kedua, kita perlu memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman-Nya tadi. Merenungkan dan nanti penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan itu. Jadi nantinya kalau kita mengalami persoalan, mengalami masalah, kita bertanya. Satu, bertanya pada Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang kau inginkan? Yang kedua, berdoa pada Yesus. Dan yang ketiga, kita bertanya, firman Tuhan ngomong apa? Kalau saya menemui masalah, ini ada orang kok jahati saya ya, firman Tuhan ngomong apa? Nah, kalau kita baca firman Tuhan, maka nanti kita akan ingat, Roh Kudus akan mengingatkan kita, oh, kasihilah orang yang menyakiti kamu. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Nah, kita jadi tahu, oh, firman Tuhan ngomong apa? Mengalah. Doakan mereka. Doakan musuhmu, kata Tuhan. Tapi kalau kita nggak baca firman Tuhan, yang menguasai pikiran kita tuh amarah dan ego. Orang nyakiti kita, kita mikir, dia udah nyakiti saya. Nehi, kalau saya memaafkan dia, saya harus balas dia ribuan kali. Tapi ingat, firman Tuhan ngomong apa? Nah, yuk kita baca di dalam Filipi 4 ayat 8. Saya akan bacakan buat saudara. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, semua yang Rasul Paulus tulis ini bersumber pada firman Tuhan. Nah, jadi kebiasaan pertama yang nomor 1 tadi, menempel pada Yesus, dekat
intim dengan Tuhan Yesus dan menempel pada firman-Nya. Ya, lalu yang kedua, kita memikirkan apa yang menjadi pikiran Kristus, yaitu memikirkan firman Tuhan yang tadi sudah kita renungkan dan kita baca. Yaitu apa saja nih? Mari kita pikirkan apa? Semua yang benar. Benar itu artinya apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Semua yang mulia. Jadi kalau kita sudah ada orang melakukan tindakan tertentu pada kita, atau kita punya keinginan tertentu, kita mikir, sudah benar nggak sesuai dengan firman Tuhan belum? Yang kedua, sudah mulia belum? Yang kita pikirkan itu mulia enggak? Ya, patokannya apa? Firman Tuhan. Standarnya apa? Firman Tuhan. Lalu berikutnya, adil enggak? Adil itu standarnya apa? Ya firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Lalu apalagi? Suci, manis, ya suci itu kudus. Manis, sedap didengar, lalu disebut kebajikan, patut dipuji. Nah, standarnya tentu firman Tuhan. Ya, lalu yang ketiga, tentu saja bagaimana supaya kita menghasilkan buah yang baik. Setelah yang pertama tadi merenungkan firman, dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita memenuhi pikiran kita dengan berbagai hal yang tadi yang manis, sedap didengar, yang benar. Ya, standarnya itu firman Tuhan. Mulia nggak? Manis nggak? Dan yang ketiga adalah kita menunjukkan dong melalui perkataan dan perbuatan kita. Nah, berbuah itu artinya tidak otomatis. Ya, artinya otomatis dong kita berubah. Nah, ada yang menjadi bagiannya Tuhan, ada yang menjadi bagiannya kita. Bagian kita apa? Firman Tuhan bilang apa? Sangkal diri, pikul salib. Artinya ketika ada orang nyakiti kita lalu kita ingin marah, kita ingat poin yang kedua tadi. Firman Tuhan ngomong apa ya? Oh, baik seperti itu ya. Baik, saya ngerti. Saya belajar ngalah. Kadang-kadang meskipun rasanya itu tidak enak, rasanya itu aduh Tuhan, rasanya berat, aku tidak mau. Tapi yang namanya kebenaran adalah kebenaran. Bukan persoalan mengenai enak atau tidak enak, bukan persoalan mengenai nyaman atau tidak nyaman, tetapi firman Tuhan ngomong apa? Manis nggak? Sedap didengar nggak? Apa yang mulia? Saya harus melakukan itu dong. Ingat, terlepas dari nyaman atau tidak nyaman. Jadi secara sadar kita perlu menunjukkan melalui perkataan dan perbuatan. Karena di dalam Yakobus 2 ayat 17 katakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi pertobatan harus diikuti dengan buah. Buah itu harus dilakukan secara sadar. Tentu saja kita membutuhkan tuntunan dan kemampuan dari Roh Kudus. Ya, ketika kita sudah tidak mampu, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yes. Karena apa? Allah setia. Dia setia, dan oleh karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu cobai melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, itu janjinya Tuhan. Yang penting kita mau dulu. Tuhan, saya mau, misalnya nih ada orang nyakiti saudara dan saya. Sekitar Tuhan, saya mau mengampuni dia. Tapi secara manusia sulit Tuhan, berat Tuhan. Nah, pada saat itulah kita ngomong, Tuhan saya mau. Roh Kudus saya mau, mampukan saya. Maka Dia akan memampukan saudara dan saya. Amin. Ya, kita mau merespon dengan positif, itu bagian kita. Bagian Tuhan, bagian Roh Kudus adalah memampukan. Jadi diperlukan respon dulu dari kita, mau dan mencoba, berusaha, lalu kita bersandar pada kekuatan dari Roh Kudus, ya. Dan tunjukkan melalui cara kita merespon terhadap teman-teman kerja kita, dan tunjukkan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka. Tunjukkan dong bahwa saudara dan saya itu anak-anak Tuhan. Tunjukkan bahwa saudara dan saya ini orang-orang sudah bertobat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di tempat kerja, justru dalam kondisi yang tidak mengenakan atau tidak nyaman, seperti ada atasan yang kurang menyenangkan, anggota tim atau rekan kerja yang kurang menyenangkan, saat itulah kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Saat itulah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan buah-buah kita. Saat itulah kesempatan bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin. Dengan cara demikian, maka saudara dan saya akan berbuah banyak buat Tuhan. Dan sebagai penutup, saudara-saudara sekalian,
Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi dimanapun saudara Tuhan tempatkan untuk bekerja, itu bukan suatu hal kebetulan. Jadi bekerja itu bukan sekedar kita dapat uang, bukan sekedar itu. Tapi kalau Tuhan sudah tempatkan saudara di tempat atau di kantor saudara bekerja sekarang, itulah waktunya Tuhan menginginkan saudara berbuah dan menyaksikan kasih dan kebaikannya. Amin. Saya berdoa bahwa saudara dan saya berbuah lebat buat Tuhan, sehingga orang bisa merasakan dampak positif dari kita, bahwa kita itu anak-anak Tuhan loh. Sehingga orang bisa mensyukuri Tuhan. Sehingga orang yang selama ini sudah kenal Tuhan tapi jauh, ketika kenal kita, dia lihat, wah karakternya luar biasa. Dia jadi mendekat pada Tuhan. Orang yang belum kenal Tuhan, ketika melihat kita, orang melihat Yesus di dalam diri kita. Amin. Saya berdoa bahwa saudara semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan berdoa buat saudara semuanya. Mari boleh angkat tanganmu. Bapak, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat semua saudaraku dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, bagaimanapun kondisi kehidupan mereka. Kami percaya Kau menyertai mereka Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu percaya Engkau memberkati saudara-saudaraku ini, sehingga menjadi garam dan terang, sehingga berbuah dimanapun mereka berada. Sertai mereka Tuhan. Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan kami semuanya, dan kami percaya pada saatnya nanti kami akan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara, terima kasih telah menyaksikan program acara GNT Ministry. Silakan saudara bisa subscribe, like, komen, atau share kepada saudara-saudara yang lain. Karena di dalam channel ini nanti kami akan senantiasa membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan terkait dengan kehidupan dan terkait dengan pekerjaan. Tentu saja semuanya praktis. Terima kasih. Saya doakan saudara semuanya semakin intim dengan Tuhan, jadi berkat, jadi garam dan terang dunia. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.